mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Rasa keadilan diinjak-injak, masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Hakim Konstitusi Saldi Isra keheranan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara drastis mengubah amar putusan soal syarat usia capres dan cawapres. Berselang dari putusan MK, sejumlah aktivis mengeluarkan maklumat keprihatinan. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan syarat usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Ketua MK, Anwar Usman, membacakan langsung amar putusan yang intinya mengubah syarat dari paling rendah berusia 40 tahun kini menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion mengaku merasakan ada yang aneh. Sebab putusan MK berubah pendirian sangat cepat dari menolak menjadi mengabulkan, terlebih setelah terjadi perubahan komposisi hakim. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan. Terkait putusan MK yang membuka peluang putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk jadi cawapres di Pilpres 2024, Presiden Jokowi bilang tak mau berkomentar banyak dan tak mau ditafsirkan mengintervensi. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Sejumlah tokoh dan aktivis mengeluarkan maklumat keprihatinan atas putusan MK. Para aktivis menilai putusan MK melanggengkan politik dinasti keluarga Jokowi dan menyebut Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan
proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Politik dinasti terasa kental ketika Presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya. Putusan MK yang memberi peluang Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres menjadi kontroversial karena MK mengeluarkan putusan jelang masa pendaftaran pasangan Pilpres. Bakal Capres Prabowo Subianto diketahui beberapa kali meminang Gibran untuk jadi cawapresnya. Tim Liputan Kompas TV. Almas Saki Biru, mahasiswa asal Solo yang menjadi penggugat syarat batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun dan menambahkan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, membantah mengajukan gugatan ke MK untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di Pilpres. Anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman ini mengklaim tak ada intervensi di balik gugatan yang ia ajukan. Dengan keluarnya putusan MK, ia mempersilahkan Gibran untuk menggunakan kesempatan ini untuk maju Pilpres atau tidak. Komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Udah. Kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, sempat menyampaikan pendapat berbeda dengan hakim lain terkait putusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun, namun bisa jika ia pernah ataupun sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Saldi mempertanyakan sikap hakim MK yang mendadak berubah terhadap putusan ini. Kita akan bahas bersama mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Sudah ada Pak Dewa Gede Palguna yang bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Palguna, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, mohon maaf, audio Pak Palguna sepertinya masih di mute nih Pak. Ya, selamat sore Pak Palguna, terima kasih bergabung bersama kami. Pak Palguna, menanggapi terkait putusan MK kemarin, menurut Anda adakah yang bisa dikritisi terkait putusan tersebut? Iya jelas lah. Jadi buat saya, ini langsung nih. Silakan Pak Palguna. Ya, begini, yang jadi persoalan saya itu gini ya, satu, ya kita seperti kena prank kan oleh putusan MK itu yang pertama itu. Dan menurut saya putusan yang diucapkan pertama, dalam arti 3 putusan pertama sebelum break itulah putusan yang benar. Karena dari dulu sampai sekarang, saya itu berpandangan bahwa soal usia pejabat publik, entah itu kepala daerah, itu presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, itu adalah sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang. Artinya itu adalah wilayah kebijakan dari pembentuk undang-undang yang tidak boleh dimasuki oleh Mahkamah Konstitusi kecuali kalau konstitusi menegaskan hal itu. Nah ini masalahnya konstitusi tidak ada menegaskan hal itu. Oleh karena itu maka sebenarnya saya berpandangan dari awal itu Mahkamah Konstitusi sudah bisa memutuskan bahwa jika permohonannya adalah soal umur itu, maka itu adalah masalah legal policy dan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak masuk ke sana. Artinya saya mau mengatakan begini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa yang 40 tahun itu adalah
tidak konstitusional misalnya. Sementara yang lainnya 35 tahun, 30 tahun, 28 tahun, 25 tahun dan sebagainya itu konstitusional. Apa dasar argumentasinya? Tentu saja argumentasi secara konstitusional ya. Itu tidak ada. Maka itu adalah sepenuhnya memang wilayah pembentuk undang-undang. Apalagi apabila diingat, ya, dan itu sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelum break yang pertama itu. Apalagi ketika diingat sejarah lahirnya ketentuan yang berkenaan dengan syarat presiden dan wakil presiden itu di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang kebetulan saya juga adalah menjadi bagian di dalamnya. Dan di situ memang ditegas bagian terakhirnya kemudian perdebatan itu menyatakan sudahlah serahkan itu kepada pembentuk undang-undang. Jadi dari situ makanya saya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama diucapkan sebelum break itu kemarin itulah putusan yang benar. Harusnya Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke dalam wilayah legal policy dari pembentuk undang-undang. Jadi menurut Anda sendiri dua keputusan yang terakhir itu adalah keputusan yang tidak benar seperti itu? Ya, artinya gini, seperti halnya yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra ya. Gini, pertanyaannya kemudian, bolehkah Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya? Boleh. Tetapi yang menjadi persoalan bukan soal boleh tidak itu. Adakah argumentasi konstitusional yang kuat sehingga Mahkamah Konstitusi harus mengubah pendiriannya dari sebelumnya A menjadi B? Ini kan berbalik 180 derajat. Dan itu dalam hitungan hari, kata dissenting opinion yang diucapkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Nah, dalam beberapa hari itu, adakah perubahan yang mendasar? Adakah constitutional change yang mendasar, katakanlah dalam praktik, yang menyebabkan kemudian secara konstitusional juga Mahkamah Konstitusi harus mengubah tafsiran konstitusionalnya terhadap syarat calon presiden dan atau wakil presiden itu. Itu tidak dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan. Dan itu yang membuat saya kecewa. Karena disitulah bagian dari mahkota putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tegas disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab itu adalah ratio decidendi yang menunjukkan salah satu unsur penting dari judicial accountability yang harus dipenuhi oleh Mahkamah gitu. Ya, Pak Palguna, kalau menurut Anda berdasarkan pengalaman Anda, biasanya apa sih yang menyebabkan ada perubahan tersebut, apalagi dalam rentan waktu yang sangat singkat? Apakah menurut Anda ada kepentingan tertentu mungkin? Atau seperti apa? Berdasarkan pengalaman Anda? Kalau itu biarlah wilayah, kalau kepentingan tertentu yang kalau disebut kepentingan politik, biarlah wilayah pengamat politik yang masuk itu. Saya stick saja pada bidang keahlian saya supaya saya tidak offside mengambil bidang keahlian orang lain gitu ya. Jadi kalau secara hukum tentu saja perubahan itu misalnya ada perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu sehingga menyebabkan logika yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum sebelumnya menjadi tidak valid lagi apabila disandingkan dengan tujuan konstitusional yang hendak dicapai oleh dirumuskannya suatu ketentuan dalam undang-undang. Itu bisa mengubah pendirian mahkamah dan itu adalah sah. Tetapi itu harus sekali lagi harus dijelaskan dalam ratio decidendi dari putusan mahkamah itu sehingga publik menjadi tahu mengapa mahkamah mengubah pendiriannya gitu loh. Oke, kalau yang kemarin kan kita tidak dijelaskan ya, apakah artinya harus ada penjelasan terkait hal ini? That is what I mean. Jadi itulah seperti out of the blue gitu loh, tiba-tiba saja berubah dari A menjadi B dan B-nya itu 180 derajat. Itu yang tidak saya paham. Itu yang saya nggak bisa menduga. Nah akhirnya kan begini jadinya. Saya bukan pengamat politik sekali lagi. Nah, tapi orang kemudian membuat fakta-fakta yang ada di luar lalu menyandingkan fakta-fakta itu atau kenyataan-kenyataan itu disanding-sandingkan, dihubung-hubungkan dan kemudian cocok dengan keadaan yang diambil dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, terjadilah kemudian kesimpulan publik yang kita tidak bisa sepenuhnya juga menyalahkan. Ya. Karena dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri juga tidak jelas alasan berubahnya itu gitu loh. Oke, Pak Palguna, kita tahu bahwa dalam putusan di Mahkamah Konstitusi dissenting opinion itu merupakan hal yang biasa. Tapi biasanya apa sih yang menjadi penyebab adanya dissenting opinion ini dan seperti apa biasanya berdasarkan pengalaman Anda untuk menanggapi peristiwa ataupun dissenting opinion ini? Oke, jadi saya menjelaskan terlebih dahulu. Ketua Mahkamah Konstitusi pertama Profesor Jimli Asridiki secara berseloroh tapi serius mengatakan 9 hakim konstitusi itu adalah 9 pendapatnya
final and binding gitu loh. Dia merdeka satu dengan lain. Bahkan ketua Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa mempengaruhi. Saya bisa mengatakan itu karena saya mengalami periode kepemimpinan Prof. Jimli, dan beberapa bulan saya sempat juga bersama Prof. Mahfud walaupun beliau waktu itu belum jadi ketua. Artinya kita tahulah sebegitu berwibawanya Profesor Jimli Asidiki, Profesor Mahfud itu nggak bisa mempengaruhi 8 hakim yang lain kalau hakimnya sudah berpendapat begini. Artinya yang saya mau katakan, kalau hakim konstitusi itu membuat legal opinionnya dengan benar, dan itulah yang membuat perdebatan dalam rapat permusyawaratan hakim itu menjadi hidup. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kemudian bisa saja hakim itu menjadi bersatu atau terbelah pendapatnya. Ya. Itu kan masing-masing kadang-kadang mungkin katakanlah misalnya mazhab yang dianut oleh hakim tertentu gitu, atau bukan pandangan politik sebenarnya. Tapi ini kan pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang khususnya, dia kan sedang melakukan constitutional interpretation sebenarnya terhadap satu norma undang-undang. Nah, di situ kalau sudah memasuki wilayah constitutional interpretation, kemerdekaan masing-masing hakim itu sangat mungkin boleh dikatakan mutlak di situ ya. Baik. Karena hakim mau menyampaikan pendapat secara merdeka. Nah, di situ acap kali ketemu atau tidak. Tapi itu kan akan tampak kemudian bukan ringkasan ya, summary dari pendapat apakah ketemu atau tidak itu akan tampak dalam putusan gitu. Ya, Pak Palguna, terakhir, menurut Anda, bagaimana Anda melihat dari sikap Hakim Saldi Isra? Karena kita tahu kemarin beliau juga menyampaikan beberapa pendapat soal dissenting opinion, soal ada atau tidaknya hakim ketua yang sempat hadir, kemudian sempat sebelumnya tidak hadir dan akhirnya ada perubahan terkait hal itu. Iya, itu saya mengatakan bahwa Pak Profesor Saldi sedang menggambarkan peristiwa yang terjadi ketika putusan itu dibuat, dan itu adalah bagian dari pertanggungjawaban publik seorang hakim yang hendak disampaikan lewat pendapat berbedanya itu, mengapa kemudian dia harus membuat pendapat berbeda, nah, atau mengapa kemudian terjadi perbedaan pendapat. Nah, saya kira kalau itu ya itu boleh dikatakan semacam pemberitahuan dalam tanda petik kepada publik tentang background dari sikap yang diambilnya gitu kan. Baik, dan seharusnya seperti Anda sampaikan tadi bahwa adanya perubahan dalam waktu singkat sejatinya juga seharusnya disampaikan kepada publik. Terima kasih Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, Cynthia.